Selamat malam teman-teman, apa kabarnya? Senang sekali malam hari ini ya teman-teman. Bisa kembali berjumpa dengan teman-teman Sabdayut. Ya, oke, karena malam hari ini Sabdayut mencapai episode yang angkanya spesial banget nih. Karena 100 atau 100 ya teman-teman. Menjadi angka yang sangat besar, membuktikan sungguh besarnya anugerah Tuhan bagi acara Sabdayut. Nah, terpujilah Tuhan yang telah melakukan hal itu. Karena lebih dari 2 tahun gitu ya, Sabdayut bisa berjalan hingga hari ini. Semua karena pertolongan dan kasih anugerahnya. Tentunya kami bisa mencapai, atau kita gitu ya, di Sabdayut bisa mencapai episode 100 ini bukan karena hebat, kuat, gagahnya kita, tetapi karena pertolongan dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu di episode spesial ini kami rindu banget teman-teman di rumah nantinya boleh ikut nimbrung ya, kasih sharing berkatnya, kasih evaluasinya juga. Dan rasanya kalau aku sendirian tidak asik juga ya. Aku akan invite coba langsung temanku, dan di balik layar Sub dari Sosus juga sudah ready salah satu rekanku yang akan ngobrol bareng dengan aku malam hari ini. Oke, sebelum kita memulai, langkah lebih baiknya kita berkenalan dulu nih dengan kalian masing-masing. Kita tadi sudah mention namanya satu-satu, tapi nggak lengkap rasanya kalau kalian nggak berkenalan sendirian. Kita kan dari Nehi, terus Bu Evi, terus ke Dora. Halo semua, Sobat SR, sahabat Resortnya, Sabdayut semua. Aku Nehemia, aku domisili di Solo, dan aku pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda untuk saat ini. Mantap. Bu Evi, silakan. Oke, nama saya Evi. Saya juga pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda dan domisilinya di Solo. Halo semuanya, salam kenal. Mantap. Dora, silakan. Halo semua, salam kenal. Aku Citra Sari Theodora, saat ini domisili di Kalimantan Timur, Balikpapan. Kemudian pelayanannya di GMI Philadelphia, Balikpapan. Salam kenal. Mantap. Halo semuanya teman-teman. Oke, itu perkenalan singkat dari kami ya teman-teman. Aku Ray, aku sebagai host, dan tentunya sudah tidak asing. Hampir 100 episode ya aku. Telegram nih, Jadi telegram. salam kenal teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabdayut ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman di rumah baru pertama kali join di acara live ini, sehingga aku sedikit menjelaskan. Apa itu Sabdayut? Karena Sabdayut adalah acara live Instagram, ngobrol bareng, diskusi bareng dari Yayasan Sabda untuk membahas topik-topik yang relate kekinian ya, atau bahkan yang mungkin jarang didiskusikan di kalangan muda. Yang kami itu untuk mempersiapkan anak-anak muda menjalankan panggilan Allah di generasi kami, itu adalah Sabdayut. Enjoy teman-teman. Dan sekali lagi, kami tidak berempat aja yang ngobrolnya, tapi kami ajak kalian teman-teman di rumah untuk ikut ngobrol dengan cara memberikan komentar, berikan pertanyaan. Nanti kalau kami sharing berkat, teman-teman juga boleh membagikan berkatnya. Nanti juga kami akan ada evaluasi bareng. Teman-teman juga silahkan berikan evaluasinya. Intinya kalian kami ajak ngobrol. Oke, tidak berlama-lama lagi ya teman-teman. Kita mulai diskusi kita. Kita buka di dalam doa. Dora boleh berdoa? Boleh. Oke, baik teman-teman. Mari kita berdoa untuk memulai live kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan penyertaan dan cinta kasih Tuhan pada setiap kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh menyelenggarakan Sabdayut. Kami boleh merayakan cinta kasih Tuhan untuk Sabdayut ini live ke 100 episode. Biarkan Tuhan setiap hamba Tuhan saat ini kami berempat yang berbicara, juga teman-teman yang menonton, Tuhan biarkan semua Tuhan berkati kami, menjadi saluran berkat juga untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Thank you Kak Dora. Nah, ini ada sapaan dari teman kita Kak Esi ya. Wah, ternyata teman-teman Sabda ada di Solo ya. Kalau ke Solo harus ketemuan nih. Ditunggu Kak Esi kedatangannya. Oke, mantap. Ini langsung aja kopdar nih ya. Oke teman-teman. Nah,
Sabdayut itu teman-teman acara yang sudah kalau secara usia tuh 2 tahun. Masih sangat muda sih ya, baru 2 tahun gitu kan. Dan acara Sabdayut live Instagramnya itu dimulai pada tanggal 14 Februari 2023. Jadi pas banget Valentine kala itu. Tapi sejujurnya kerinduan dan spirit akan program Sabdayut sendiri itu sudah ada lebih lama daripada lahirnya live Instagram ini. Nah, aku mau tanya ke Bu Evi dulu nih, gimana sih Sabdayut lahir? Boleh diceritakan, boleh di-spill sedikit Bu, gimana lahirnya Sabdayut ini supaya teman-teman di rumah juga tahu nih tentang sejarah Sabdayut. Iya, kalau lahirnya Sabdayut itu lahir dari doa ya, Ray ya. Ya, kenapa? Karena memang kerinduan Sabda ketika Yayasan Lembaga Sabda berdiri juga salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjangkau generasi digital, yaitu generasi muda, untuk mereka bisa selalu mendapatkan berkat dari firman Tuhan, mereka bisa mengakses firman Tuhan, mereka bisa belajar firman Tuhan di dunia yang digital ini, firman Tuhan yang digital di dunia digital ini. Sehingga ketika mereka hidup dalam dunia digital yang juga gelap, ya mereka juga sudah punya firman Tuhan yang dapat menerangi kehidupan mereka ya di tengah-tengah dunia digital yang gelap ini gitu ya. Dan aktivitas mereka di dalam dunia digital juga bisa menjadi aktivitas yang membawa berkat bagi rekan-rekannya gitu ya. Nah, oleh karena itu program-program dari Yayasan Lembaga Sabda itu kerinduan kami itu tidak hanya diikuti oleh masyarakat Kristen Indonesia secara umum ya, tetapi anak-anak muda juga bisa join di dalamnya. Cuman dalam beberapa kali evaluasi pelayanan Sabda gitu ya, mungkin teknologinya sudah digital, program-program yang kita buat juga sudah berusaha untuk bisa penetrasi ke dalam generasi muda, tetapi ada kemasan yang masih bisa dibuat atau ada kemasan yang masih kurang sehingga anak-anak muda itu susah untuk join gitu. Nah, ini menjadi pergumulan kita ya, sampai akhirnya hampir dalam setiap raker kita bahas program-program apa sih yang bisa kita buat untuk anak-anak muda, sehingga pada akhirnya ketika media sosial sudah semakin berkembang, media sosial terutama ya, multimedia, video dan juga media sosial yang interaktif yang ada live-nya, itu kita melihat ini ada satu momen nih di mana kita bisa interaksi langsung nih dengan anak-anak muda, dan kayaknya itu cukup efektif. Kalau untuk bisnis sangat efektif, untuk hal-hal umum sangat efektif. Kenapa kita nggak coba untuk ini ya, untuk menjangkau anak-anak muda ini supaya bisa tetap relate dengan firman Tuhan dalam dunianya, dalam platform mereka. Oleh karena itu ya, lahirlah Sabdayut. Nah, ini Ray sebenarnya ikut juga nih dalam proses membidani Sabdayut yang Instagram Live ini. Nah, Ray juga boleh sharing nih. Ya, oke. Aku mau sharing dari POV-ku ya, teman-teman. Memang aku juga turut menyusun lah gitu, sama-sama dengan tim Sabda tentunya, dengan acara Sabdayut ini gitu. Karena sejak awal gitu, Sabdayut emang dasarnya itu studi Alkitab gitu. Nah, dengan studi Alkitab itu kami rindu anak-anak muda juga punya kerinduan yang sama gitu, punya minat, bakat, dan semangat yang berapi-api untuk studi Alkitab. Tapi tentunya anak-anak muda kalau langsung ibadah saklek atau Alkitab yang benar-benar murni gitu kan, terkadang sudah bosan ya, atau cepat bosan gitu kan. Sehingga kemasannya perlu di packaging ulang lah gitu. Isinya tetap firman Tuhan, kemasannya yang berbeda, sehingga lahirlah Sabdayut ini dengan segala rintangannya, dengan segala pergumulannya. Kami menggodok cukup lama waktu itu, bukan dengan waktu yang singkat gitu ya, bukan tiba-tiba langsung bisikan Roh Kudus kayaknya Sabdayut asik nih gitu, bukan gitu ya. Tapi Roh Kudus menggerakkan sejak awal, terus kami godok terus, kami proses, dan kami pun memilih berbagai platform gitu dengan pertimbangannya, apakah Zoom, apakah Facebook, apakah Instagram. Kami juga mempertimbangkan itu semua. Waktu itu TikTok belum begitu ramai ya, apalagi untuk live-nya, sehingga kami nggak mempertimbangkan kala itu gitu ya. Mungkin next ke depan ya, maybe kita terjun ke TikTok ya, Tuhan yang tahu lah gitu ya, dengan hidup kita ke depan. Tapi kurang lebih pergumulannya seperti itu, sehingga lahirlah Sabdayut ini. Itu sih. Ya, aku ya. Aku kalau dari Ibu Evi tadi kan penyelenggara dan Mas Ray pembawa acara gitu. Kalau aku dari
bagi orang yang ini ya menikmati dan juga terjun langsung gitu ketika diundang jadi guest, dan beberapa kali aku juga jadi pembawa acara juga gitu ya. Lihat lagi memang apa namanya Sabda Youth ini ya apa jadi memang untuk engage dengan anak muda itu jadi satu hal yang bagus dan satu langkah awal yang bagus juga gitu untuk bagaimana engage dengan anak muda gitu, dengan generasi muda, sehingga anak-anak muda ini juga selain ini ya, selain mendapatkan obrolan yang fun, tetapi juga mendapatkan hal-hal yang bisa jadi insight untuk kerohanian mereka itu. Jadi memang jadi satu hal yang keren juga, dari kalau dilihat dari visi dan misinya Sabda Youth kan menjangkau anak muda bagi kemuliaan Tuhan, generasi menjangkau generasi muda itu kan jadi satu hal yang wah keren juga gitu. Bagaimana difasilitasi, diberi wadah, diberi topik, diberi bahan diskusi untuk anak-anak muda ini bisa saling ngobrol, saling sharing dan saling berpendapat gitu. Sepertinya dari kita berempat hanya aku nih yang jadi guest saja nih. Nah kalau kayak gitu aku pengen tanya nih sama kakak-kakak bertiga ini. Kira-kira dalam membangun Sabda Youth Life ini apa sih tantangan awalnya? Nah kemudian siapa aja yang terlibat dari awalnya? Siapa yang bisa jawab? Mungkin Kak Are atau oke, silakan Kak Are. Ya, aku mau jawab terlebih dulu, tentu nanti Bu Evi tambahkan. Ya, tantangan awalnya itu ketika mempertimbangkan acara ini adalah banyaknya masukan, karena bagaimanapun kami adalah tim gitu ya. Di Sabda kami memang bekerja secara tim dengan isi kepala yang berbeda-beda, dengan berbagai ide dan susunan acara yang beragam. Nah itu menjadi tantangan awal mulanya gitu, dan termasuk pemilihan orang-orangnya gitu, itu termasuk tantangan menurut saya, karena dipasang siapa belum tentu juga pas, atau intinya banyak pertimbangan untuk memilih peran-perannya, sehingga itu juga jadi tantangan. Terus karena waktu itu yang menjadi concern kami adalah kami butuh juga pendamping gitu ya istilahnya, itu juga jadi pertimbangan siapa yang akan mendampingi, siapa yang jadi penengah ketika anak-anak muda ini berdiskusi. Kan terkadang kalau anak-anak muda sudah terlalu asik ngobrol kan suka ngalor ngidul ya kalau nggak ada penengahnya gitu ya. Nah, sehingga itu kami rasa sepertinya butuh satu dalam tanda petik sosok yang memang bisa menengahi, meluruskan dengan kami anak-anak muda yang berbagai pandangan. Nah itu juga jadi tantangan. Nanti takutnya kalau terlalu senior, gap kami terlalu jauh, tapi kalau terlalu muda, kayaknya sama aja gitu. Itu juga jadi proses yang terus digodok sih. Nah itu sih, kalau terlibatnya tentu banyak gitu ya. Satu tim seperti yang aku bilang ada berbagai orang gitu ya, termasuk Ibu Yulia. Nah beberapa kali kan Ibu Yulia ikut ya dengan kita di Sabda Youth. Kalau teman-teman ngikuti Sabda Youth khususnya di awal-awal, sering sekali Ibu Yulia hadir gitu. Di hampir setiap Selasa pasti aku dan Ibu Yulia. Itu sih, Bu Evi. Iya, tantangannya juga adalah ini ya, bagaimana kita bisa terus up to date dengan topik-topik kekinian yang saat ini tuh sedang mungkin dipikirkan atau sedang dikepoin anak-anak muda, atau sedang membuat galau ya, atau hal-hal lah seputar kehidupan anak-anak muda yang mungkin biasanya terkait masa depan atau terkait relasi ya, terkait masalah-masalah hidup mereka. Nah itu kita harus sebanyak menggali, harus banyak juga kenal, masuk ke dalam dunia mereka gitu ya. Tetapi lebih dari itu tantangannya adalah bukan sekedar kita ngobrolin itu gitu ya, ngobrolin isu-isu atau hal-hal yang yang lagi viral atau hal-hal yang sedang kekinian itu, tetapi bagaimana kita mengembalikan itu dari sudut pandang Alkitab. Nah itu yang menjadi PR yang sangat besar. Jadi kami memang menyusun rundown, kami menyusun semua, kalau nanti dengar mungkin ada beberapa testimoni sudah ada guide-nya, itu bukan untuk skenario, tetapi bagaimana supaya semua topik-topik ini bisa dikembalikan kepada firman Tuhan. Nah, itu jadi PR besar loh ya. Jadi satu bukan hanya menjadi PR pekerjaan di kantor, tapi menjadi doa gitu, karena harapan kami gitu ya, semua topik-topik ini bisa betul-betul membawa anak-anak muda melihat
semua apapun yang ada di dunia ini itu harus kita kembalikan kepada firman Tuhan, harus kita lihat dari kacamata Alkitab. Nah, ini yang narik anak muda kepada Alkitab ini yang perlu nih. Tuhan tolong ya, Tuhan bekerja sama kita dengan Roh Kudus, seperti itu sih kalau dari aku sendiri, Ray, gitu. Ya, aku ya. Nah, aku kalau dari penjelasannya Mas Ray dan juga Kak Evi tadi, lihat bagaimana segala persiapan, segala hal-hal yang ini ya, maksudnya persiapannya itu nggak main-main gitu untuk mempersiapkan Sabdayut ini gitu. Jadi, dan hasilnya pun nggak sia-sia gitu. Maksudnya banyak episode-episode yang lahir, banyak guest-guest juga yang diberi kesempatan untuk ngobrol bareng dan lain sebagainya. Dan pasti banyak orang juga yang terberkati gitu. Salah satunya adalah aku itu bisa melihat episode awal Valentine's Day yang sampai episode awal dan sampai sekarang ini adalah episode yang 100 itu dari sekian mungkin banyak ratusan ribuan atau bahkan jutaan orang itu yang terberkati dengan acara ini. Dan salah satunya adalah aku gitu, dengan guest-guest dari banyak latar belakang ya, ada yang sekolah teologi, ada yang masih SMA, ada yang sudah jadi pastor, ada yang aktivis gereja dan lain-lain. Dari banyak latar belakang itu mereka berdiskusi bersama, belajar bersama dan bertumbuh bersama. Ada banyak insight-insight yang aku dapatkan gitu. Nah, aku penasaran nih dengan 100 episode yang sudah ada ini. Itu menurut teman-teman yang pernah teman-teman ikuti, episode mana yang paling berkesan? Atau jangan-jangan semua episode berkesan ya sharingnya lama, bisa 5 jam, 4 jam itu. Tapi sharingkan apa aja yang paling berkesan nih menurut teman-teman dari 100 episode yang sudah berlangsung itu. Aku dulu boleh ya, karena aku guest. Okay. Boleh. Yang aku terkesan adalah dari 100 episode itu di tahun 2024 tuh ada episode ke-76. Nah, ini agak sedikit nyontek ya. Jadi episode itu judulnya Freedom of Speech. Nah, kebetulan aku adalah salah satu dari sekian orang-orang yang suka suka dengan kebebasan berbicara, dan itu sebenarnya juga jadi tema yang bisa dibilang sensitif juga di sebagian kalangan anak-anak muda, apalagi anak-anak muda yang bergereja di gereja suku gitu ya. Dari beberapa suku kebebasan berbicara itu dipandangnya sedikit sensitif mungkin ya. Jadi karena anak-anak muda harus terbatas, harus berbicara atau berpendapat. Nah, tapi di sisi lain Sabdayut ini mengangkat tema itu dari sisi Alkitab juga. Ya intinya kan memberikan jalan gitu ya, memberikan jalan atau wawasan kepada anak-anak muda bahwa boleh loh kita punya kebebasan berpendapat dengan batasan-batasan, dengan adanya batasan-batasan dan tentunya berdasarkan Alkitab juga gitu. Jadi kita bebas berpendapat berdasarkan Alkitab, tidak bebas banget yang kita bisa bertanggung jawab atas pendapat kita gitu. Itu sih yang aku terkesan juga gitu, salah satu episode gitu. Ya, aku ya. Kalau aku sendiri sih ya, berkat pribadi yang aku dapatkan ketika ya selain menyusun tema-tema, membantu menolong juga di penyusunan rundown dan sebagainya gitu ya. Yang paling menjadi berkat bagi aku sendiri sih bisa memperlengkapi aku sendiri dalam pelayanan, karena di gereja juga pelayanan untuk remaja dan pemuda begitu ya. Jadi setiap topik, setiap tema dan bagaimana tema itu kita lihat kembali dari kacamata firman Tuhan, itu sangat-sangat memperlengkapi gitu ya, dan bisa membuat aku sendiri tuh relate dengan mereka gitu ya. Jadi karena kan harus melihat, cari referensi, ini apa sih yang dimaksud dengan ini, apa sih yang diharapkan lewat ini, dan itu membuat bisa nyambung juga ya dengan anak-anak muda di gereja gitu ya. Kalau episode yang paling memberkati bagiku itu yang episode 32 gitu ya. Itu kapan itu? Lama banget ya. Itu tentang bersama keluargaku melayani Tuhan gitu. Karena anak-anak muda sekarang banyak bermasalah di situ gitu ya. Mereka tuh ketika sudah mulai beranjak remaja, itu agak kehilangan arti keluarga. Karena apa? Mereka punya circle-nya sendiri ya. Sehingga cukup mengabaikan bagaimana mereka sendiri harus melayani di dalam keluarga, bagaimana pembentukan mereka di dalam keluarga itu yang akan menentukan bagaimana mereka bisa
bisa terbentengi dari hal-hal negatif di luar sana seperti itu. Nah, bersama keluarga melayani Tuhan ini memberikan sudut pandang kepada anak-anak muda, anak-anak remaja bahwa keluargamu ini adalah bagian yang terpenting dalam hidupmu gitu ya. Ketika kamu mau belajar mengatakan mau melayani Tuhan di gereja mana, melayani Tuhan di circle mana, komunitas mana, kamu sudah melayani belum di dalam keluargamu? Sudah mengasihi keluargamu belum? Sudah saling mendoakan belum? Sudah saling care satu sama lain belum dalam keluarga? Dan ini relate banget dengan anak-anak muda sekarang karena mulai agak memisahkan diri dari keluarga seperti itu. Jadi itu cukup memberkati aku juga. Ya, aku ya. Teman-teman di rumah gimana nih? Episode mana yang kalian senangi, yang paling favorit istilahnya gitu ya? Aku yakin semua episode yang pernah kalian tonton pasti membawa berkat gitu untuk setidaknya untuk kita pribadi ya. Tapi mana nih yang kira-kira yang favorit aku nih gitu ya? Silakan banget tulis di kolom komentar ya. Nah aku nyambung, aku secara personal tentunya karena aku juga mempersiapkan bahan-bahannya dan juga mendistribusikan ke para guestnya untuk bahan-bahannya. Jadi pada dasarnya semua tentu banyak berkatnya gitu. Tapi ada satu yang menarik ketika di Natal 2023 Sabdayut mengangkat topik Christmas around the world ya. Di itu bisa dikatakan kita anak-anak muda diajak keliling dunia di saat Natal untuk melihat tradisi-tradisi Natal, perayaan-perayaan Natal di berbagai penjuru dunia. Walaupun tidak semua negara ya, tentunya dalam waktu 1 jam kalau semua negara habis waktu kita. Tapi prinsipnya bagaimana melihat orang-orang di belahan negara lain merayakan Natal itu di episode 41 gitu. Itu menarik sih dan tak kalah menariknya juga ketika kemerdekaan gitu pas di bulan Agustus karena itu kayaknya diskusi dalam tanda petik terilmiah Sabdayut di mana wawasan kebangsaan tapi dengan dikemas dengan obrolan yang santai karena guest-guestnya juga cukup menguasai terkait topik-topik kemerdekaan itu gitu. Salah satunya Bang Yunus waktu itu menarik gitu Bang Yunus memaparkan tentang kebinekaan juga. Gitu. Jadi diskusinya sungguh-sungguh kayaknya sungguh sangat sayang untuk dilewatkan. Gitu. Kalau aku pribadi ini yang episode yang menarik ya, itu episode 37 itu Dare to be an Influencer. Jadi bagaimana tantangan menjadi influencer ya. Influencer Kristen itu jangan kalah dengan influencer dunia. Itu harusnya kan influencer Christian influencer itu lebih berdampak ya. Lebih berdampak di situ ya bagaimana tantangan-tantangan dan kebetulan aku jadi guestnya, salah satu guestnya. Jadi ya dibahas di situ sangat kental sekali ya bagaimana jadi pemuda yang berdampak itu untuk sekitar, untuk gereja, lingkungan, keluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan hanya mengumpulkan followers di internet ataupun di sosial media gitu, tetapi bagaimana ya benar-benar jadi impact in real life gitu di dalam dunia nyata sehingga memang jadi terang dan garam itu nyata, perlu aksi sih lebih ke situ gitu. Jadi benar-benar merasakan dampaknya ataupun hal yang menarik di situ. Dan seringkali ini ya seringkali atau beberapa juga merasa ya udah influencer untuk istilah sekuler gitu. Tapi jangan salah gitu bahwa Christian influencer juga sangat dipentingkan apalagi di era AI sekarang ini ya, era modern sekarang ini harus jadi dampak yang baik di dalam dunia yang gelap yang penuh dengan cobaan-cobaan atau godaan-godaan itu. Christian influencer sangat penting gitu. Iya. Untuk arsipnya Bener-bener. silahkan kunjungin live.sabda.org. Udah jadi kayak influencer beneran nih Bang Nehemia ini. Nah, tapi kalau bicara soal berkat, teman-teman, aku yakin masih banyak yang bisa kita gali ya, bisa kita sampaikan soal berkat gitu. Tapi di sisi lain juga kita juga harus banyak dievaluasi juga nih gitu. Nah, dari Kak Nehemia, Bu Evi dan Kak Ray juga tadi teman-teman yang nonton sekarang, apa sih kira-kira yang menjadi bahan evaluasi gitu? Misalnya mungkin tema, acara, guest-nya, host-nya, platformnya, atau apa aja yang bisa ditingkatkan ke depannya. Teman-teman di rumah juga boleh tulis di komen.
Iya, Siapa yang mulai oke. duluan? Nah, sebelum Silakan. aku memberikan evaluasi atau kita masuk ke bagian evaluasi, ya, ini ada satu yang sepertinya jangan terlewat supaya momennya pas. Komentar dari Kak Esi, aku sangat terberkati lewat pelayanan Sabda Youth tentang Speak in Love waktu Februari kemarin. Masih fresh ya Kak Esi tentang Speak in Love karena baru di live kan gitu ya. Nah itu juga jadi bagian yang eh, jangan dilewatkan gitu. Banyak lah karena di Sabda itu kayaknya ketika pengen membahas kasih di situ sudah ada topik-topiknya. Ketika membahas AI ada topik-topiknya sendiri. Membahas generasi ada juga. Jadi banyak sekali teman-teman sesuai dengan tema-temanya gitu. Jadi jangan lewatkan. Nah, balik ke evaluasi nih. Rasa-rasanya aku yang perlu dievaluasi nih teman-teman. Silakan evaluasi aku sebagai host gitu ya. Silakan beri masukan supaya aku sebagai host juga lebih baik lagi lah gitu kan harapannya. Bagaimana cara bicara, tutur kata atau mungkin gestur juga itu silakan banget teman-teman khususnya teman-teman di rumah yang sering nonton aku ya silakan beri evaluasi untuk hostnya atau juga acaranya gitu. Tapi dariku secara pribadi untuk evaluasi sih, mungkin eh ini untuk dapat bisa lebih meningkatkan apa insight atau dan engagement lah dengan penonton gitu. Itu terkadang yang masih terus menjadi evaluasi, khususnya untuk tema-tema yang cenderung agak berat gitu. Nah, kalau berat sedikit biasanya rekan-rekan di rumah nih teman-teman di rumah agak susah untuk ikut berdiskusi cenderung jadi pendengar yang baik gitu ya. Tapi kalau relate gitu, kalau yang ringan topiknya itu mudah juga untuk memberikan komentar. Nah itu masih jadi evaluasi supaya gimana aku juga secara pribadi sebagai host punya trik-trik khusus mungkin untuk dapat menjalin koneksi juga dengan teman-teman di rumah sehingga seberat apapun topiknya tetap bisa diikuti dengan enjoy gitu sih. Eh, kalau aku evaluasi dari Sabda Youth, jadi ini kayak tren ini ya, we listen, we don't judge gitu. Jadi Oh, bagaimana oh. kita melihat melihat Sabda Youth sejauh ini ya apa dengan topik-topik yang ada ataupun guest-guest yang ada itu sudah cukup oke itu. Maksudnya dengan ala ini kalau lihat Sabda Youth ini kan ala-ala podcast ya, ala-ala podcast yang talk show dan lain sebagainya, discuss dan lain sebagainya itu. Jadi ya ini satu hal yang bagus itu untuk lebih dikembangkan lagi dan juga kalau dari segi host kemudian dari apa namanya topik-topik yang on point gitu maksudnya diskusi oh ya setelah diskusi dapat pelajaran kesimpulan terus kemudian apa namanya kadang itu ini ya apa namanya menunggu episode selanjutnya gitu misalnya tema kasih nanti habis ini apa terus berkelanjutan gitu jadi di situ sih yang kerennya di situ terus kalau dari pesertanya menurutku itu ya bener yang disampaikan Kak Rey tadi ya susah untuk kita ngangkatnya susah gitu kadang suruh mengetik atau lain sebagainya itu agak sulit untuk engage dengan para audiens gitu tapi ada juga beberapa audiens itu yang sangat ramai sekali gitu ketika di komentar ya ketika di kolom chat itu sangat ramai banget gitu sampai apa namanya kita waktunya habis untuk membacakan dari para peserta gitu sampai kita nggak diskusinya kita minim sekali harus di press gitu tetapi ya ketika ada orang-orang di luar yang ikut ngobrol itu jadi apa namanya kesenangan juga jadi tapi ya memang ada beberapa episode itu yang sepi komen gitu ya mungkin salah satunya juga apa namanya kurang paham dengan bahasannya atau malu-malu mungkin untuk menyuarakan pendapatnya gitu untuk speak secara digital ya melalui live komentar dan lain-lain gitu. Itu sih kalau dariku. Ya. Ini kayaknya Kak Evi Buffering ya? Iya. iya, mungkin ke aku dulu ya, mungkin nanti bisa Kak Evi belakangan. Ya. Oh iya. Oke, Kak Evi keluar. Oke, kita mau lanjut. Kalau menurut aku kelebihan Sabda Youth sangat lebih maksudku aku emes ya karena ada platform ada semacam apa ya platform kegiatan seperti ini itu yang
mungkin nggak pernah terfikirkan di orang-orang yang pernah terjun di pelayanan sebelumnya gitu ya, apalagi khususnya pemuda. Jadi semua tema-tema yang nyangkut sama anak muda, mulai dari yang itu tadi ya, kebebasan berbicara, terus tentang kasih, terus pokoknya banyak hal lah yang mungkin di tempat lain aku sih lebih ke aku ngelihatnya sebagai anak muda, aku belum pernah dapatkan waktu aku masih remaja pemuda gitu ya. Sekarang masih pemuda juga sih. Nah, tapi maksudnya Sabda Youth ini sekarang di episode yang ke-100 yang kita rayakan hari ini sudah 100 episode mencoba untuk merangkul anak-anak muda tuh lewat tema-tema yang nggak banyak bisa diberikan oleh tempat lain seperti itu. Aku bisa bilang kayak gitu yang ya dari tema-temanya sangat memberkati banget. Dan ya mungkin karena kelebihan itu bisa jadi tampil beda, jadi tapi di sisi lain juga mungkin anak-anak muda di Indonesia, mungkin ya anak-anak muda Kristennya mungkin sedikit kok beda ya, terus mungkin ragu mau join gitu ya, terus relate-nya jadi mungkin malu-malu, terus mau ngomen, mau memberikan pendapat juga masih malu-malu, mungkin hal baru atau bisa jadi malu juga gitu. Nah, itu yang mungkin aku sih berharap Sabda Youth ini nggak cuman berhenti sampai 100 sih, bisa ke episode selanjutnya. Jadi lama-lama bisa membiasakan anak-anak muda Kristen di Indonesia ini bahwa pikiran-pikiran kita, pertanyaan-pertanyaan kita itu bisa dijawab loh sama Sabda Youth lewat acara mereka seperti itu. Itu sih kalau dari aku. Kak Evi nih yang ditunggu. Ya, sorry ya. Sorry tadi pindah jaringan karena ternyata kuotanya habis. Oke. Ya, jadi kalau dari aku sendiri sih mungkin yang perlu ditingkatkan evaluasi ya, mungkin bisa jalin kolaborasi lagi dengan lebih banyak influencer gitu ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang khusus pelayanan di bidang anak-anak muda dan mereka cukup aktif juga di Instagram dan yang pasti itu sebenarnya juga teman-teman jadi bintang tamu, jadi salah satu guest gitu karena mereka adalah orang-orang yang Alkitabiah selalu mau mengembalikan topik-topik itu kembali kepada firman Tuhan gitu ya. Biasanya kan mereka juga sudah punya punya satu banyak pengalaman gitu ya dalam pelayanan anak-anak muda. Itu mungkin satu masukan lagi ke depannya yang bisa ditingkatkan, lebih banyak relasi kolaborasi dengan pelayan-pelayan muda juga, anak-anak muda juga yang memang aktif di bidang media sosial itu ya. Yang kedua mungkin evaluasinya ya platformnya bisa dikembangkan. Ini ada Instagram, kita kembangkan ke TikTok karena sekarang juga TikTok cukup ini ya untuk siaran langsungnya. Ini perlu dipelajari lagi nih Ray, jadi PR lagi nih buat Ray ya. PR lagi Mas. Itu. Nah, dan evaluasi juga ini tadi sudah banyak dikatakan peserta-pesertanya nih gimana kalau nggak senang berlama-lama kenapa gitu ya, apakah memang topiknya yang kurang, waktunya yang tidak pas dan sebagainya. Silakan boleh selalu memberikan masukan kepada kita begitu. Ya, ini ada dari Kak Yus nih. Mungkin bisa coba tema-tema yang terkait pergumulan pemuda di gereja. Nah, silakan langsung. Apa tuh Kak Yus? Kak Yus? Temanya nih. Pergumulan Kak Yus dulu. Iya, diusulkan. Apa nih Kak Yus? Kerinduan hati ya diusulkan. Kerinduan hatinya apa tuh gitu. Iya. Kasih pergumulanmu Yus, sampaikan Yus supaya siapa tahu bisa kami bahas Yus. Kalau malu kalau malu ya, siapa tahu malu kan komen di sini. Langsung DM aja ya. Iya, private. Top dari harus. Ya. Nah, ini dari KSC juga menyampaikan Sabda Youth keren, memanfaatkan teknologi, membahas kehidupan biar sesuai dengan firman Tuhan. Lalu aku sih suka, cuman mungkin waktunya yang terlalu singkat, soalnya cuma 1 jam. Oh gitu. Pak. Kalau lebih dari 1 jam, bayangkan Bu Evi berapa kali ganti jaringan nih Kak Evi? Ini kan kemarin makanya
kan kemarin kita mikirnya kan kalau 1 jam ini mereka pada tertarik nggak ya gitu, makanya sebenarnya kan durasinya Sabda Youth nggak 1 jam, sebenarnya 45 menit doang kan, ya nggak Ri? Ya, betul. Betul. Terus sekarang sudah ada program lebih. Makanya. Iya, oke ya. Ini ya, apa namanya? Tadi evaluasi yang sudah teman-teman sampaikan akan menjadi modal yang baik nih untuk menjadikan Sabda Youth ini bisa melangkah lebih jauh lagi ke depannya. Thanks so much untuk semua evaluasinya gitu ya teman-teman. Jadi DM selalu terbuka ya untuk penyelenggara Sabda Youth ya. Jadi silahkan nanti boleh bagikan lagi evaluasinya mungkin yang saat ini sedang menonton siaran tundanya juga gitu ya. Nah, sudah bagi berkat tadi, sudah bagi evaluasi juga ya. Kita bisa bagikan lagi nih satu harapan kita untuk Sabda Youth ke depannya gitu ya. Harapannya sekaligus bisa menjadi pokok doa kita bersama. Nanti kita di akhir juga akan doakan bareng-bareng. Silahkan boleh berbagi nih ya, baik yang saat ini sedang ngobrol bareng sini, teman-teman yang di rumah juga, bahkan yang mungkin sekarang sedang nonton siaran tundanya, silakan boleh bagikan harapan dan pokok doanya. Aku boleh dong, mau duluan. Ya. Aku berharap Sabda Youth ini bisa semakin menjangkau lebih luas lagi anak-anak muda Kristen di Indonesia. Kalau boleh semakin nasional, internasional, kan banyak juga nih teman-teman kita Kristen di luar negeri juga gitu ya. Nah kemudian terus bisa menjangkau dengan lebih banyak topik-topik, tema-tema, jadi nggak cuma berhenti di ratusan, bisa ribuan, jutaan episode. Amin. Ya, semangat buat Mas Ray berarti. bisa menjangkau nggak cuma platform Instagram aja, tapi aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Itu sih harapannya, karena sejujurnya terbantu banget karena aku tinggal di Kalimantan. Menurut aku topik-topik yang dibawakan sama Sabda Youth ini adalah salah satu aku pakai Sabda Youth ini tema-temanya untuk resource di ibadah pemuda di ini gitu. Mantap, jadi mantap. sangat terbantu site-nya, sangat terbantu temanya, terus dari percakapan dari satu host dan 3 narasumber lain itu kan tukar pikiran orang-orang yang ini ya, maksudnya nggak di satu lingkungan aja gitu, jadi semakin luas gitu intinya pemikirannya. Nah itu bisa sejujurnya di gereja lokal sini dapat insight dari Sabda Youth sendiri gitu ya. Terima kasih lah Sabda Youth. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau aku harapan untuk Sabda Youth. Jadi memang kalau Kak Dora tadi semakin berluas, aku pun juga itu. Jadi distribusinya nggak berhenti ketika ya ini live selesai terus bye sampai jumpa next episode gitu. Tapi enggak gitu. Jadi memang benar-benar sampai terus terngiang-ngiang gitu, didengungkan, karena kan topik-topik yang ada ini sangat berkualitas dan bisa nggak usang ya. Nggak usang, bisa didengarkan lagi, diskusinya bisa diresapi lagi gitu, bagaimana tentang topik-topik yang sudah ada itu. Harapanku diperluasnya itu kayak ini, kerjasama dengan radio-radio lokal ataupun juga lewat radio internet lah, istilahnya seperti itu. Jadi kan nggak harus ada penyiarnya, tapi di play aja terus dengan playlist dan lain sebagainya, kan teknologi juga semakin canggih. Jadi itu juga bisa jadi salah satu penyebaran ya, untuk orang-orang bisa juga gitu dengerin diskusi-diskusi yang ada di Sabda Youth ini, sehingga orang-orang juga ini kayaknya topik ini relate sama kehidupanku deh. Topik ini kayaknya baru pergumulanku deh gitu. Jadi kan jadi menggugah semangat lagi gitu, ketika ada diskusi nih satu program Sabda Youth, jadi tertarik gitu untuk mengikuti, mengunjungi Sabda Resources, mungkin juga daftar jadi guest kan juga bisa juga gitu. Jadi terus juga ini harapannya semakin banyak orang-orang yang terlibat gitu dalam jadi guest, karena kan kita lintas generasi sudah, lintas lokasi pun juga sudah ya. Beberapa ada yang di Papua, Kalimantan juga. Kayaknya dulu ada yang di live dari luar negeri juga. Itu jadi satu hal yang luar biasa juga ya, untuk bukan lintas generasi tetapi lintas lokasi, lintas geografis, biar bisa menjangkau seluruh dunia itu. Mimpi yang besar kan mimpi gratis, jadi bermimpilah yang besar itu. Oke. Ya, itu ya teman-teman. Harapan secara pribadi tentu nggak jauh-jauh dari apa yang sudah teman-teman sampaikan, itu dimana jangkauannya lebih luas, dapat menjangkau juga anak-anak muda, senada juga dengan
KS ini. Aku berharap Sabda Ayut bisa dilihat lebih banyak lagi oleh orang-orang muda sehingga mereka yang lagi merasa putus asa ketika menyaksikan Sabda Ayut di Instagram mereka terberkati. Amin. Itu juga Amin. jadi harapanku supaya lebih banyak lagi anak-anak muda yang bisa join lah gitu jadi penonton dan gak menutup kemungkinan gitu. Harapanku juga Sabda Ayut bisa masuk TikTok juga, live TikTok gitu kan. Ya. Nanti supaya di TikTok sepertinya untuk engagement lebih dalam tanda petik mudah ya gitu. Tapi tentu masih perlu proses, perlu riset juga kan gitu ya. Nah, tapi pada prinsipnya multi platform itu sangat baik dan itu menjadi harapanku supaya multi platform juga bisa. Dan banyak orang-orang juga yang turut mendukung lah, kita bergandeng tangan, itu juga menjadi harapanku. Artinya apa, setiap mungkin pastor-pastor muda gitu atau kakak-kakak pembimbing komunitas-komunitas rohani gitu, itu yang punya kerinduan untuk melayani anak-anak muda, mereka juga bisa bergandeng tangan dengan kami gitu. Kita bareng-bareng untuk melayani Tuhan di anak-anak Kristen gitu ya. Mungkin bisa kerjasama lewat obrolan bareng ini gitu ya, atau juga termasuk di luar hal ini mungkin kalau biasanya podcast tuh ada live podcast, kita mungkin benar-benar live Sabda Youth, nggak pakai Instagram, live doang gitu ya. Jadi itu mungkin bisa terrealisasi juga ya. Intinya semua atas dasar kehendak Tuhan lah. Nah, gitu. Aku hanya bisa menyampaikan harapan. Hanya Tuhan itu ya, tergantung Tuhan. Itu sih. Iya, iya. Oke, iya. Kalau dari aku sendiri sih harapan ke depannya ya dengan adanya program Sabda Youth ke depannya bisa membawa banyak ini ya generasi muda yang semakin mencintai firman Tuhan gitu. Semakin bisa melihat makna hidup mereka di dalam Tuhan gitu ya. Dan semakin bisa menyadari identitas mereka di dalam Kristus. Wah, itu jadi bodoh lagi nih. Itu. Lalu yang kedua dulu pernah sih dapat masukan dari salah satu teman gitu ya untuk meningkatkan Sabda Youth sendiri gitu ya. Tadi mungkin sudah ada dengan yang dikatakan Ray live itu bukan hanya dengan Instagram live tetapi beneran live misalnya di YouTube streaming gitu ya dengan dengan peralatan media yang lebih mumpuni sehingga hasilnya juga yang dihasilkan bisa lebih baik sehingga nanti hasil dari acara ini bisa direproduce lagi atau bisa dimultiplikasi lagi menjadi materi-materi yang lebih menarik ya buat anak-anak muda gitu. Jadi bisa lebih mendampingi lagi anak-anak muda untuk bisa menjalani hari-hari mereka bersama dalam tantangan-tantangan kedepannya gitu ya. Kalau sekarang kan masih agak susah tuh ya kita derivatifnya untuk Instagram Sabda Youth ini agak sulit ini ya, prosesnya cukup panjang karena formatnya Instagram begitu ya. harus dibuat format bisa YouTube dan sebagainya. Harapannya ke depannya ya bisa meningkat lagi sih untuk teknologinya begitu. Amin. Ya, semua harapan-harapan yang teman-teman sampaikan itu juga jauh lebih baik kalau kita doakan bareng-bareng kan pada akhirnya sehingga apa yang menjadi harapan tuh nggak hanya terucap gitu tapi bisa dikatakan kita imani juga termasuk gitu ya, kita bawa ke dalam tangan Tuhan, kita bawa dalam doa supaya Tuhanlah yang berkehendak gitu. Bukan kehendak kita yang jadi tapi kehendak Tuhan. Nah ini ada satu juga ide dari Kak Esi ya di TikTok sama snack video. Nah snack video juga thank you Kak Esi, tapi aku pribadi belum explore sih untuk snack video, tapi nanti akan dicoba dilihat ya. Tentu kami sekali lagi terbuka untuk segala platform gitu ya, supaya Sabda Youth bisa lebih baik lagi. Nah ini juga beberapa rekan-rekan dari guest yang dulu sempat jadi guest ya, juga turut memberikan bisa dikatakan berkat-berkatnya, berkat yang mereka dapat supaya kita melihat mereka sejenak nih. Kita mau lihat satu video dan juga beberapa grafis dari rekan-rekan guest bisa ditampilkan, dibantu tim teknis untuk boleh ditampilkan sehingga rekan-rekan di rumah juga melihat
bahwa banyak guys juga, banyak orang yang juga terberkati. Jadi bukan hanya kami berempat dan juga bukan hanya teman-teman yang nonton saat ini, tapi juga orang-orang lain pun merasa terberkati. Yeay, akhirnya Live Sabda Youth mencapai ke episode yang ke-100. Hai, namaku Florencia dan aku sudah 2 kali menjadi guest di acara Live Sabda Youth. Yang pertama adalah ketika membahas soal Hari Kemerdekaan dan yang kedua adalah ketika membahas soal Be a Loving Person. Acara ini sangat menarik karena topik-topik yang diangkat di dalam Sabda Youth adalah topik-topik yang kontekstual, topik-topik yang seringkali dijumpai oleh teman-teman muda yang kadangkala teman-teman muda tidak bisa menemukan jawabannya atau mendiskusikannya di dalam lingkungan gereja. Tetapi di Sabda Youth ini teman-teman bisa menemukan banyak sekali topik-topik yang berkaitan dan relevan dengan kehidupan teman-teman. Tidak hanya membahas soal Alkitab, tidak hanya membahas dari sudut pandang Alkitab, tetapi bagaimana kehidupan setiap hari kita berjumpa dengan teks Alkitab dan yang kemudian kita diajak untuk merefleksikannya sehingga firman Tuhan selalu hidup dalam kehidupan dan pengalaman kita setiap hari. Sukses terus Sabda Youth. Selamat. Mantap. Ada juga salam dari rekan-rekan yang sudah memberikan berkatnya ya melalui beberapa ucapan melaluinya. Dari Kak Iman Lase, dia mengatakan sudah 100 episode saja. Wow, luar biasa gitu ya. Luar biasa bagaimana Sabda Youth terus konsisten, terus buat banyak orang. Formatnya interaktif, seru, pastinya bermanfaat. Waktu jadi guest, Kak Iman merasa sangat diberkati terus ngebahas God plans. Karena bagi Kak Iman, semakin diteguhkan lah bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Meskipun kadang nggak sesuai ekspektasi. Gitu. Ada juga dari Kak Febri, menyampaikan sudah 2 atau 3 kali gitu, terlihat sangat mempersiapkan, sangat prepare ya Sabda Youth dari Kak Febri yang menyampaikan bahan-bahan diskusinya sangat baik, teliti juga, relate juga dengan audiens dan tentunya sebagai guest itu sangat terbantu juga gitu. Nah, harapannya dari Kak Febri tetap konsisten, tetap relatable dan tetap menyentuh dan mengubah hati para audiens semakin cinta Tuhan Yesus. Itu harapan dari Kak Febri. Mantap, thank you Kak Febri. Dan Kak Nikos terakhir menyampaikan secara format tuh unik karena punya ciri khas untuk saling ngobrol terkait topik-topik yang ada dan up to date gitu. Dan terus Kak Nikos menyoroti kewajiban untuk angkat tangan sebelum mulai berbicara. Itu juga menjadi salah satu ciri khas Sabda Youth ya. Terus berkat yang didapat dari Kak Nikos itu belajar bahwa siap sedia dalam pelayanan gitu. Karena Kak Nikos pernah backup jadi guest gitu. Jadi guest dadakan ya istilahnya. Terus ada masukan juga dari Kak Nikos, evaluasi ya dari Kak Nikos Japri gitu ya. Evaluasi atau harapan juga termasuk bahwa Sabda Youth bisa meningkatkan kualitas audio visualnya karena Instagram kan sangat tergantung jaringan ya teman-teman. Yeah. Jadi harapannya sih bisa ditingkatkan gitu supaya kualitasnya semakin baik. Terus dari Kak Nikos juga menyampaikan variasi format pembicara gitu. Yang selama ini 4 mungkin bisa jadi 2 divariasi, sesekali jadi 2 atau sesekali jadi 3. Nah, itu salah satu variasi yang disampaikan oleh Kak Nikos. Nah, tentunya itu harapan, ucapan, dan semuanya itu kita boleh bisa bersuka cita bersama-sama tentunya. Dan kita catat juga kami, ya, khususnya di Sabda Youth, untuk kami boleh lebih baik juga ya. Apa yang bisa kami adaptasi, kami pasti adaptasi gitu ya. Tadi ada 2 komentar yang terlewat nih terkait harapan. Dari Kak Mei menyampaikan kayaknya baru kemarin episode pertama pas Valentine sudah
masuk episode 100 gitu ya. Nah, harapannya terus memberkati hingga episode 1000 bahkan lebih. Wah. Dari kami. Ya, ini dari Kak Santi juga menyampaikan bahwa topiknya menarik, beragam, harapannya maju terus Sabda Yuk. Maju Mantap. terus, Amin. pantang Thank you, mundur. ya. Betul. Sekali lagi thank you banyak teman-teman semuanya ya. Khususnya harapan-harapan yang sudah kita sampaikan tadi, mari kita bawa dalam doa gitu sama-sama sehingga di penghujung live kita malam hari ini di mana kita merayakan episode spesial 100 tahun 100 tahun lagi. Wow. 100 episode. Terlalu tua 100 Itu tahun. visioner. 100 episode. Visioner ya. Visioner. Saya sudah di surga. Sepertinya nanti cucu saya yang meneruskan gitu. Oke, kita mau doakan setiap harapan itu, tapi sebelum kita berdoa, nanti masing-masing teman-teman boleh berdoa ya. Nehemia satu orang, kita masing-masing berdoa. Dari Nehemia, terus Dora, terus Kak Evi, terus nanti aku. Nanti terakhir banget, Nehemia lagi yang tutup seluruh rangkaian acara kita. Oke? Oke, kita bawa dalam doa ya teman-teman, setiap harapan kita. Teman-teman di rumah juga ikut mendoakan harapannya yang teman-teman sudah tulis juga silahkan dinaikkan kepada Tuhan. Dan teman-teman mengaminkannya dalam hati juga, apa yang kami doakan. Silahkan. Dari aku dulu ya. Ya, betul. Kak Evi keluar lagi. Iya kah? Iya. Ya. Mau ditunggu dulu Oh, apa bentar. gimana? Di tempatku nggak kelihatan. Keluar Oke, lagi kita nanti tunggu Pak sejenak Ferlin. ya. Ya. Kita tunggu sejenak. Teman-teman di rumah, siapkan hati pikirannya untuk berdoa ya. Supaya doa kita tuh terfokus gitu ya. Nah, kita berharap Bu Evi juga bisa join. Tidak seperti minggu lalu yang aku terlempar dan tidak kembali lagi. Aduh, kasihan. Itu salah satu kelemahan dari Instagram juga ya teman-teman. Jadi itu jadi evaluasi juga kan. Siapa tahu di episode mungkin 110 gitu kami sudah bisa explore TikTok gitu kan. Amin. Doakan saja teman-teman. Amin. Doakan ya. Oke. Nah gimana teman-teman di rumah? Mungkin ada ide untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus mau ngebahas tema apa? Silahkan juga berikan komentar nih langsung gitu supaya kita bisa mempertimbangkan hal itu dan mendiskusikannya gitu kan. Biasanya bulan Karena April biasanya Pasca. bulan April bulan Paskah, atau kalau mau lebih nasional Hari Kartini tuh Mas Rey. Boleh sih. Biasanya nyempil juga. Iya. Hari-hari nasional tuh biasanya tersempil. Iya. Karena kami juga mempertimbangkan hal itu kan. Maksudnya, oh ini apa nih gitu. Seperti dulu kami pernah ngebahas bahasa ibu karena hari bahasa gitu kan. Nah itu juga kami ngebahas bahasa ibunya gitu. Jadi memang kami selalu mempertimbangkan hal itu dan lebih ke mempertimbangkan juga seberapa urgensinya tema atau topik ini dibahas gitu kan. Itu juga jadi bagian satu yang penting kan gitu. Betul. Teman-teman di rumah gimana? Adakah ide? Mumpung saya belum susun nih bulan April dan Juni. Sekalian. Oke. Sekalian. Skip. Ya. Sekalian. Oke. Kita masih menunggu Bu Evi supaya kita bisa doa bareng-bareng juga. Kalau di akunku ini Bu Evi nyangkut live-nya sehingga sepertinya nggak bisa kembali karena akunnya nyangkut. Oh, Ya kan? Kayak aku minggu kayak waktu itu. lalu.
eh, minggu lalu persis aku juga seperti ini, ketika terlempar terus akunnya masih nyangkut live, sehingga ketika di-invite ulang ya nggak bisa-bisa Nggak gitu. bisa. Iya, iya. Ganti akun harus berarti. Mm-mm. Iya, kalau ada opsi ganti akun, tapi ya kita tentu berharap yang baik lah. Oh, tinggal penutupan aja teman-teman ya kan. Masa nanggung banget, dan rasanya kalau Bu Evi nggak berdoa kayak kurang gitu ya. Jadi Bu Evi harus banget bisa hadir Nah, lagi. ini bisa. Kan? Ya. Joy. Hai. Udah bilang. Halo Ibu. Oh, jaringannya Welcome parah. back. Oke. Tidak apa-apa, jangan sampai jaringan merusak sukacita kita malam hari ini. Karena kita sudah di penghujung akhir, tinggal berdoa saja. Seperti yang aku bilang tadi, Nehemia boleh pimpin doa pertama, terus Dora, terus Bu Evi, terus aku, baru nanti segala rangkaian diskusi kita malam hari ini ditutup oleh Nehemia kembali. Langsung ditutup Oke. ya berarti ya? Ya, kamu pimpin dulu, terus terkait Sabda Yud, doakan Sabda Terus Yud, muter kan, terus terus aku doa. dulu, terus aku terakhir. Ya, Iya. Jadi kamu di awal dan di akhir, Alfa dan Omega setara lah. mantap. Yuk kita berdoa ya. Iya. Ya, Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, hamba-Mu bersyukur untuk Sabda Yud Tuhan, yang kami boleh bersama-sama diskusi untuk yang 100 episode ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk guest yang sudah bergabung selama 100 episode ini, kiranya mereka bukan hanya juga ini ya menjadi guest saja, tetapi benar-benar bisa menjadi dampak yang baik Tuhan untuk lingkungan mereka, bisa menyebarkan firman-Mu, bisa menjadi dampak yang baik untuk sekitar mereka Tuhan, dan bisa melayani di tempat di mana Engkau tempatkan mereka Tuhan, baik di gereja, di keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Kiranya anak-anak-Mu yang sudah berdiskusi di 100 episode ini, dari episode 1 sampai episode 100 ini bisa benar-benar merasakan pertumbuhan rohani dari setiap diskusi yang sudah mereka lakukan ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap guest-guest yang sudah dan akan menjadi guest di Sabda Yud di next episode, kiranya juga Tuhan yang memberkati dan mempersiapkan mereka Tuhan. Terima kasih, menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan pada Sabda Yud hari ini Tuhan, tepat 100 episode Tuhan. Terima kasih atas cinta kasih Tuhan pada Sabda Yud, pada semua guest, kepada host, kepada Sabda Resources Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat yang bertambah dan berlimpah, supaya apa yang menjadi visi dan misi dari Sabda Youth, Sabda Resources ini Tuhan boleh terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa untuk Sabda Yud yang ke episode 100 pada hari ini. Kami terus berdoa Tuhan, Kau memberikan kreativitas kepada tim Sabda yang menyusun setiap tema, rundown, acara, dan melihat Tuhan semua perkembangan yang terjadi yang bisa relate dengan anak-anak muda ini, dan membawa semua anak-anak muda ini Tuhan yang mendengarkan maupun yang tahu tentang Sabda Yud ini kembali kepada firman-Mu dan bisa melihat segala apapun yang terjadi di dunia ini dari kacamata firman-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengembangan-pengembangan ke depannya yang sangat-sangat diharapkan bisa ditingkatkan Tuhan, sehingga pelayanan ini bisa menjadi lebih baik lagi untuk kamu, dan bisa menjadi juga berdoa untuk setiap kesempatan bisa berkolaborasi dengan lebih banyak pihak Tuhan, sehingga dampaknya bisa semakin luas dan nama-Mu akan semakin dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, karena melalui Sabda Yud kami boleh semakin bertumbuh. Bukan hanya kami yang jadi guest, tapi juga para audiens, para penonton, teman-teman kami di rumah yang menyaksikan acara ini. Kami mengucap syukur juga, kami sudah mencapai 100 tahun, semua karena berkat anugerah. Kami berdoa kiranya
boleh kami semakin hari semakin berkembang, bertumbuh, dan semakin boleh melihat peluang apapun yang ada, sehingga Tuhan Yesus dengan keadaan dunia yang semakin canggih, bukan kami semakin menjauh, tetapi firman-Mu masuk di dalamnya, sehingga canggihan itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami melalui Sabda Yud boleh semakin mengevaluasi diri, semakin memperbaiki diri, dan kedepannya kami menjadi acara live yang semakin baik juga, dan tentunya dapat memberkati semakin banyak orang. Tuhan yang memberkati setiap kami yang bertugas, yang mempersiapkan, dan juga semua guest yang baik sudah terlibat maupun akan terlibat. Tuhan juga yang kirimkan orang-orang yang benar-benar memiliki kerinduan untuk sama-sama berdiskusi dengan kami, sehingga melalui mereka banyak berkat juga yang sama-sama kami dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami serahkan doa harapan kami. Sekali lagi kami menyerahkan keseluruhan Sabda Yud ini, kami sudah berdiskusi malam hari ini, dan kami sudah mengevaluasi bersama Tuhan, dan juga berdoa bersama terkait pelayanan-Mu Sabda Yud Tuhan di dalam Instagram Live. Kiranya setiap rencana pengembangan dan lain sebagainya kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada setiap kami, kepada tim Yayasan Lembaga Sabda yang sebagai penyelenggara, kiranya bisa juga memberikan topik-topik yang menjadi bukan hanya fun Tuhan, tetapi bisa menjadi pertumbuhan rohani untuk generasi muda, untuk generasi yang akan datang Tuhan. Setiap generasi bisa menceritakan kasih Tuhan, setiap generasi juga bisa menjadi dampak yang baik Tuhan untuk dunia ini, bisa menjadi terang, garam, dan bisa menjadi impact yang luar biasa yang Tuhan pakai secara lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segala apapun yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala cinta kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah, kami bersyukur buat belas kasihan Tuhan yang Engkau masih limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat Tuhan, yang dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. 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 Thank you banyak teman-teman. Thank you Terima kasih. Nehemia, Dora, Evi. Terima Terima kasih Thank you. semua. Teman-teman di rumah juga, thank you banyak yang sudah support Sabda Yud dan ikut memberikan pendapat-pendapatnya. Sorry jika ada yang terlewat ya teman-teman, jangan kapok, karena minggu depan kita masih jumpa lagi di acara yang sama, di platform yang sama, di jam yang sama, dengan topik yang baru, yaitu Love Your Neighbors. Penasaran kan? Pantengin terus IG Sabda Resources. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Salam I for God, see you. God bless. Tuhan berkati. Bye.